Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait alur dan panduan pendaftaran P3K di SSCASN BKN. Nah, ini adalah untuk seleksi P3K guru di tahun 2022. Saya mulai video ini, perlu disampaikan, semua data yang ditampilkan di video ini hanya dummy ya. Jadi ini adalah contoh untuk pembuatan akun. Jadi data yang muncul di sini bukan data yang sebenarnya. Berikut ini adalah alur data pelamar untuk P3K guru tahun 2022. Yang pertama adalah pelamar diharuskan terdeteksi di data Dapodik dan atau database THK2 BKN. Nah, ini pelamar, kenapa? Nanti melakukan sinkronisasi NIK di teman-teman Dukcapil ya nanti ya. Dan di teman-teman BKN. Kenapa? Ini nanti untuk menentukan kategori teman-teman apakah P1, P2, P3 atau pelamar umum. Jadi saat ini teman-teman memastikan nomor NIK-nya itu valid di Dukcapil dan di Verval PTK ya. Yang berikutnya teman-teman memastikan sudah melakukan verval ijazah pada situs info GTK Kemdikbud ini ya. Kenapa? Ini untuk melakukan validasi NOPTK dan kualifikasi pendidikan teman-teman nantinya. Jadi aplikasi ini nanti terintegrasi begitu teman-teman melakukan pendaftaran, status teman-teman itu sudah otomatis ditentukan oleh sistem dengan melakukan pengecekan data yang ada di sini ya. Di Dapodik, kemudian teman-teman Kemdikbud ada SIM PG ya, SIM pemetaan guru, kemudian terhubung dengan e-formasi milik Kemenpan RB ya. Jadi di sini sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori P1, P2, P3 atau pelamar umum. Memperhatikan linearitas kualifikasi, jenis sertifikasi sesuai Permendikbud 16 2019 serta formasi mata pelajaran. Jadi pastikan saat ini teman-teman itu valid Dukcapil dan sudah melakukan verval ijazah. Nah, ini adalah alur seleksi P3K guru untuk statusnya P1 atau passing grade prioritas 1. Ini statusnya teman-teman sudah lulus passing grade di tahun kemarin ya. Jadi nanti teman-teman P1 yang sudah lulus passing grade akan login ke situs SSCASN, kemudian akan melakukan penempatan. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kuota dan formasi tahun ini. Nanti teman-teman tinggal melakukan proses pemberkasan melalui aplikasi Doku Digital milik teman-teman BKN. Kemudian baru menunggu surat tugas untuk bertugas di sekolah penempatan setelah SK-nya turun nantinya ya. Nah, berikutnya bagi alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Pelamar prioritas 1 itu terdiri dari THK2, honor negeri, PPG, dan guru swasta. Ini bagi teman-teman yang statusnya tahun ini belum mendapatkan kuota atau formasi. Nanti pelamar 1 kategori ini login ke situs SSCASN milik BKN. Statusnya adalah belum mendapatkan penempatan. Nah, di sini P1 bisa menyetujui belum mendapatkan penempatan. Jika dia menyetujui perjanjian ini atau MOU ini, dia bisa lanjut ke iya. Jadi nanti dia menunggu penempatan ya. Kemudian sebagai guru honor di tempat tugas saat ini. Statusnya saat ini masih seperti ini karena formasi bagi dia belum ada. Berarti menunggu formasi di tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Tapi dia jika tidak menyetujui, dia turun prioritas ke P2, P3 atau pelamar umum. Dia dapat bersaing lagi di tahun ini dengan memilih formasi yang baru, kemudian mengikuti seleksi kompetensi, kemudian baru ditugaskan lagi ya kalau lulus ya. Jadi ini alurnya bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan kuota. Ada dua pilihan. Nah, ini yang paling banyak adalah alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Pelamar prioritas 2 dan 3 itu terdiri dari guru THK2 dan guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan sudah lebih dari 3 tahun berturut-turut. Jadi nanti P2 atau P3 ini login ke SSCASN, login bagi yang sudah mendaftar tahun kemarin, buat akun baru kalau belum mendaftar ya. Nanti melakukan pemilihan formasi, kemudian mengikuti seleksi administrasi oleh Pemda, Sangga Administrasi, pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi, sangga kompetensi, dan pengumuman seleksi kompetensi. Baru nanti guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Dalam artian, guru yang mendapatkan nilai tertinggi dan di sekolahnya ada formasi, dia akan menempati formasi yang ada di sekolahnya tersebut. Nah, penilaian kesesuaiannya ini terdiri dari kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Di mana yang menilai kita adalah salah satunya kepala sekolah, guru senior yang ada di sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKP SDM setempat ya. Jadi ini bagi teman-teman
yang belum lulus passing grade di tahun 2021 kemarin atau belum daftar sebelumnya. Kemudian pendaftaran SSCASN P3K Guru 2022. P2 Guru terdaftar sebagai ex-tenaga honor kategori 2, P3 Guru honorer sekolah negeri dan aktif mengajar 3 tahun. P2 dan P3 belum memiliki akun SSCASN nanti akan melakukan pendaftaran di situs miliknya BKN. Daftar akun SSCASN, login ke situs SSCASN, kemudian teman-teman wajib melengkapi biodata dan unggah persyaratan dokumen yang diperlukan. Kemudian baru memilih formasi untuk mengikuti seleksi, kemudian melakukan resume pendaftaran, sampai nanti portofolio selesai gitu ya. Ini bagi teman-teman yang belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya. Nah, ini bagi teman-teman yang P2 dan P3 tapi sudah memiliki akun ya. Ini harusnya sudah memiliki akun ya. Ini bukan belum memiliki akun, ini ada kesalahan. Harusnya ini adalah bagi teman-teman yang statusnya adalah sudah memiliki akun. Nah, ini adalah pendaftaran SSCASN P3K Guru tahun 2022. Nanti teman-teman silakan akses situsnya. Kemudian teman-teman memastikan menginputkan NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan memasukkan data sesuai dengan KTP pelamar. Jadi nanti jika tidak sesuai, teman-teman itu akan diberikan informasi ketentuan seperti ini ya. Nah, ini adalah portal yang teman-teman gunakan untuk melakukan pendaftaran nanti. Nah, ini pendaftaran akun berikutnya adalah setelah teman-teman membuka situsnya dan melakukan pengisian, nanti teman-teman akan melakukan pengisian untuk item-item biodata teman-teman ya. Nah, di sini ada password, konfirmasi password. Jawaban ini semua harus diisi dengan data yang benar gitu ya. Dan jangan lupa ini disimpan atau diingat, karena nanti kalau teman-teman lupa password, teman-teman dapat melakukan kalau teman-teman lupa password, teman-teman dapat melakukan perbaikan untuk lupa password ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman mengisikan biodata sampai selesai, termasuk swafoto juga nanti teman-teman ya. Ini seperti teman-teman melakukan pendaftaran akun untuk CPNS pada umumnya. Jadi ini pastikan teman-teman isi biodatanya sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan juknis yang diminta. Nanti teman-teman akan sampai proses melakukan verifikasi pendaftaran ya. Jadi nanti teman-teman setelah sampai selesai daftar ini ada pengecekan ulang data teman-teman yang sudah diinput tadi. Jika sudah benar, teman-teman bisa klik yang namanya proses pendaftaran akun yang ini ya. Jadi pastikan data sudah terisi benar karena tidak bisa memperbaiki mengulangi kembali tahap ini. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan ini, pastikan datanya sudah benar. Ketika selesai melakukan pendaftaran, teman-teman akan mendapatkan kartu informasi akun. Ini dicetak juga, disimpan ya bagi teman-teman. Ini silakan dicetak, kemudian ini disimpan juga agar jika hilang dan lain-lain teman-teman masih punya ya. Jadi pastikan cetak kartu ini disimpan. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah berhasil membuat akun, teman-teman itu akan login ke situs SSCASN lagi ya. Jadi setelah mendapatkan akun, teman-teman silakan masukkan akun NIK dan passwordnya untuk login melakukan pengisian biodata. Nah, di sini biodata yang perlu teman-teman masukkan itu adalah biodata sesuai dengan ini ya, nama lengkap tanpa gelar sesuai ijazah, gelar depan ijazah jika ada, isi strip jika tidak ada ya. Tepat tanggal lahir sesuai ijazah, tanggal lahir ini ada keterangannya ya. Jadi teman-teman silakan isi poin-poin untuk biodata ini. Nah, kemudian sampai dengan poin ke-20 ini ya. Teman-teman pastikan semua item yang di sini ini sudah diisi semua biodatanya dengan lengkap. Nah, sampai nanti teman-teman akan memilih di sini langkah untuk memilih jenis seleksi. Pilih PPPK Guru. Jika muncul peringatan tersebut, kemungkinan NIK pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik. Silakan cek NIK Anda pada aplikasi Info GTK. Jadi kalau teman-teman melakukan pendaftaran nanti dan muncul pemberitahuan error seperti ini, berarti data NIK di teman-teman Dukcapil dengan di Dapodik itu isiannya berbeda. Jadi teman-teman silakan konfirmasi ke operator Dapodik atau cek di Info GTK-nya masing-masing apakah berbeda atau sama. Nah, kemudian pendaftaran ini akan memilih yang namanya jenis seleksi ya. Jadi teman-teman, langkah untuk memilih jenis seleksi, pilih P3K Guru. Data sekolah, instansi, dan kualifikasi yang terekam pada Dapodik akan muncul.
Jika belum muncul berarti belum melakukan verbal ijazah. Agar dapat melakukan proses pendaftaran, guru silakan wajib melakukan verbal ijazah dan sudah divalidasi oleh admin ya. Bila pendaftar merupakan peserta XTHK2, silakan isi nomor peserta XTHK2-nya di sini ya. Jika teman-teman memilih iya, ini wajib diisi dengan nomor peserta THK2 kita yang kita miliki. Kemudian langkah untuk mendaftar formasi jika kondisi formasi belum terbuka. Isi data berupa IPK, nomor ijazah, dan ini biodata kita ya. Kita isi semua biodatanya sampai melakukan selanjutnya ini ya. Jadi pastikan item-item kita 1 sampai 10 ini kita isi, baru klik yang selanjutnya yang ada di sini. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan itu adalah melakukan unggah dokumen. Nah, berarti teman-teman siapkan saat ini adalah KTP, formatnya adalah PDF, scan ijazah asli, scan transkrip nilai asli, dan pas foto latar belakang merah. Jangan lupa ya, pas foto latar belakang merah. Serdik itu bagi yang memiliki. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus Serdik, silakan masukkan serdiknya juga. Ini adalah berkas yang perlu teman-teman siapkan untuk pendaftaran biodata, pengisian biodata pada SSC ASN P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, kemudian setelah teman-teman selesai nanti, pemilihan seleksi dan pengisian biodata langkah 5 resum. Langkah terakhir resum pendaftaran. Pada tahap ini pendaftar harus periksa kembali data yang sudah diisi pada tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai, silakan klik centang pada kolom yang tersedia. Jadi di bawah sini, ini 1, 2, 3, semua teman-teman harus checklist nih. Apakah sesuai atau tidak. Jika ada yang belum sesuai, teman-teman bisa perbaiki lagi ya. Tapi jika sudah sesuai, teman-teman sudah bisa melanjutkan pendaftaran sampai selesai. Pastikan kembali data sudah benar karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhiri proses pendaftaran. Jadi pastikan semua data ini adalah data yang benar ya. Karena ini digunakan untuk finalisasi. Jadi kalau teman-teman ini ada kesalahan setelah ini, itu tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, ini nanti teman-teman checklist semua sampai dengan teman-teman mengklik yang namanya akhiri proses pendaftaran. Jadi ini harus diklik teman-teman. Tombol akhiri proses pendaftaran akan muncul ketika sudah mencentang semua kolom. Jadi ini sudah teman-teman verifikasi semua satu persatu dan pastikan tidak ada lagi yang salah ya. Nah, ini adalah langkah terakhir dari pendaftaran teman-teman ya. Setelah teman-teman akhiri proses pendaftaran ini, teman-teman akan mendapatkan kartu akun ujian nanti ya. Kartu akun pendaftaran. Jadi teman-teman, ini adalah tahapan terakhir dari pendaftaran bagi teman-teman. Nah, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.